Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Petrus Agung Purnomo. Judul khotbah, Tingkat Pengharapan. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2003, khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari 2 Raja-Raja pasal 13, ayat 14-19. Inti dari khotbah ini, kita harus mengerti hukum iman dan pengharapan. Semua janji Tuhan ya dan amin. Tapi ketika kita dinubuatkan kepada kita tidak semuanya tergenapi karena tidak semua orang mencapai garis akhir, karena tergantung level pengharapan dari hidup kita, level expectation. Akhir kata jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom saudara, mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Hamba mintakan roh hikmat, wahyu dan pengertian turun pada malam ini dalam hidup setiap kami. Karena hanya dengan itu kami akan mampu mengerti kata demi kata dari firman-Mu. Permuliakan namamu ya Yesus lewat dan dalam sabdamu sendiri. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-13, saya akan membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-13, lihat mulai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 13, perhatikan mulai ayat yang ke-14. Saya akan baca, Anda lihat Alkitab saudara masing-masing. Firman berkata, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sebelum kita belajar lebih jauh akan bagian firman ini, saya ingin kasih nasihat ya kepada Anda sekalian. Sekalipun di layar ini panitia baik sekali ditunjukkan akan ayatnya, tadi yang seperti Pak Gideon katakan, sangat bagus kalau ketika membaca firman, kecuali kacamata tertinggal atau ada problem dengan penglihatan, Anda buka Alkitabmu. Mengapa saudara? Sebab tulisan di depan ini segera akan hilang, sekarang pun sudah tidak ada lagi. Tapi kalau Anda buka firman, Anda beri tanda di mana itu,
Kalau kelak Tuhan bicara, Anda juga punya notes, Anda catat, Anda bisa mengulang lagi. Saya beritahu sesuatu begini saudara. Sebab akan tiba waktunya dalam kehidupan masing-masing saudara. Ini terjadi akan berbeda-beda waktunya karena Anda dan saya masing-masing punya kehidupan, kepribadian yang berbeda. Tapi akan tiba waktunya di mana ada saat-saat yang cukup kritis dalam kehidupanmu dan itu terjadinya tidak hari Rebo malam, saudara. Itu mungkin Senin pagi atau Minggu tengah malam atau jam 2 pagi pada hari Kamis, di mana tidak ada orang di sini, tidak ada ayat di layar ini, lalu ketika engkau ingat sesuatu, engkau butuh Tuhan, ternyata kelak engkau mendapati dirimu itu seorang diri. Saya seringkali menggambarkan, hidup orang percaya itu seperti penjaga gawang sepak bola. Ada waktunya dia bermain dengan 10 temannya. Dia hanya protek bagian yang sekian meter lebarnya itu dan dibantu oleh 10 temannya. Di situ dia bisa dengan baik sekali dia main. Kadang-kadang kalau teman-temannya begitu bagus bermainnya, dia jadi pengangguran. Tidak ada bola datang dalam hidupnya. Tetapi ada kalanya kalau Anda perhatikan, di mana skornya selalu draw. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Diperpanjang lagi, draw lagi. Sampai akhirnya wasit berkata, harus dibuat adu penalti. Dan itu saat paling kritis dalam hidup si penjaga gawang ini, oleh karena semua timnya mengandalkan dia seorang diri. Setiap tembakan lawan tergantung dari antisipasinya, dia mau bergerak ke kiri, ke kanan, lompat atau telungkup atau dia salto, apapun dia boleh buat. Tapi orang ingin melihat dia bisa menepis bola atau menangkap bola dengan tangannya. Pada waktu itu, 10 orang yang lain hanya bisa memberikan dukungan moral. Mereka hanya bisa mendoakan, mereka hanya bisa memandang dari jauh. Mereka ingin sekali tolong orang ini. Kalau boleh, 10-10-nya akan menutup gawang bersama-sama, supaya gak kebobolan. Tapi pada saat itu, tidak bisa lagi. Jadi kalau Anda sendiri tidak punya kekuatan pribadi dengan Tuhan, saudara hanya mengandalkan khotbah seperti ini, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dibawa Alkitabnya, satu hari ketika engkau sangat membutuhkan, engkau tidak tahu di mana sumber kekuatan dalam firman itu. Amen, saudara. Jadi saya menasihati, ya kalau pengurus tetap baik hati ya terus dipasang, dan saya sudah berkata di gereja saya tidak akan buat itu untuk kepentingan jemaat, supaya mereka punya akar dalam Tuhan Yesus. Amen, saudara. Jadi tolong Anda perhatikan baik-baik, sebab kalau tidak, Anda sendiri akan rugi. Believe me, percayalah. Nanti ada waktunya, masing-masing itu menghadapi ujian dengan Tuhan. Disitulah engkau tidak bisa menangis kepada siapapun. Mau telepon siapapun, sepertinya tidak ada semua yang bisa menolong saudara. Dan manusia bisa apa? Kalau engkau berharap ke manusia, saudara akan kecewa. Karena semua akan berkata, ya Pak atau Ibu berdoa saja. Anda akan marah sekali, Anda berkata, saya enggak butuh itu, saya butuh duit. Semua berkata, mari kita dukung dalam doa. Di situ ketika engkau tidak punya berakar yang kuat di dalam Tuhan, saudara akan terguling dan tidak akan keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Karena saya sudah lihat orang terlalu banyak dalam kesulitan pergumulan mereka dengan Tuhan, dibiarkan, diizinkan sendiri. Dan di situ sebetulnya pengertianmu, kenalmu akan Tuhan, seberapa engkau berakar di dalam Dia, akan tergantung apakah engkau kelak akan bisa menang tidak, tergantung semua dari apa yang secara pribadi engkau bisa dalami dalam hidupmu sendiri. Jadi saya menghimbau, saya mendorong saudara, cintai firman Tuhan itu. Ingini setiap hari, kenal dengan Tuhan secara pribadi, jangan tergantung kepada orang lain. Karena itu tidak akan pernah bisa membuat kita berakar kuat secara pribadi. Kelak Anda menghadap Tuhan,
juga pribadi. Gak nanti ada rombongan, oh ini eklesia sebelah timur paling ujung, gak ada lagi. Tiba-tiba semua dalam hadirat Tuhan, pribadi demi pribadi. Anak cari, Bu Nanik mana? Sudah tidak ada lagi, dia juga sendiri nanti bersama dengan Tuhan. Jadi saya mendorong demi kasih Tuhan. Saya yakin ini dari Tuhan datangnya. Belajar untuk berakar secara pribadi dengan Yesus kita. Amen. Nah, sekarang kita kembali ke firman tadi. Lihat akan sebuah kisah yang menarik, saya mau tunjukkan satu hal yang sering kali hilang dalam hidup orang percaya. Waktu itu Elisa sakit, Elisa nabi yang luar biasa, dia buat mujizat double daripada Elia yang dia gantikan, dan dia sedang sakit dan hampir mati. Raja Yoas menangis datang kepadanya oleh karena Raja Yoas sadar bahwa tentara Aram masih merupakan ancaman bagi orang Israel. Dan selama ini ketika Elisa hidup, Elisa lah yang berkali-kali menolong Israel dari cengkraman tangan Aram. Tuhan pakai Nabi Elisa. Waktu Elisa hampir mati, dia lari ke Elisa, dia berkata dia mau seperti dia mengadukan halnya, dia berkata, bagaimana ini keadaan kami? Elisa langsung tahu apa yang Tuhan mau. Dan dia tanggap betul raja ini membutuhkan jaminan kemenangan dari Tuhan lewat hidup nabi ini. Kemudian Elisa berkata, ambil busurmu dan ambil anak panah. Elisa berkata, panahlah. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika di perintah pertama, raja ini tidak tanya kepada Elisa, panah kejurusan mana? Dia pikir perintahnya panahlah. Ketika dia hampir memanah dan jelas bukan ke arah timur, firman mengatakan, Elisa memegang tangan raja ini, sepertinya berkata, jangan ke arah itu. Bukalah jendela yang di sebelah timur. Ketika dibuka, Elisa berkata, panah ke sana. Kemudian dipanah. Nah, waktu panahnya melesat, saudara, Nabi bernubuat, engkau akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap di Afek. Ini suatu nubuatan yang detail sekali. Kemenanganmu akan tuntas dan engkau mengalahkan mereka di daerah Afek. Engkau bertempur, engkau akan menang di Afek, dan kemenanganmu, Tuhan berkata, akan kemenangan total. Lalu kemudian, kali yang kedua, Nabi berkata, ambil anak panahmu sekarang, pukulkan ke tanah. Kalau yang pertama, perhatikan ini, kalau yang pertama masih diberi guidance, masih diberi bimbingan. Kali yang kedua, dibiarkan memutuskan sendiri. Kesalahannya menurut saya, dia nggak tanya, dia nggak belajar dari kesalahan pertama, bahwa idenya salah. Seharusnya dia belajar dari kesalahan sebelumnya dan tanya, pukulnya berapa kali? Tapi ini raja sok tahu. Dan sekaligus tidak mengerti bahwa ada waktunya Tuhan membimbing kita, ada waktunya nanti seakan-akan dia berkata, sekarang kau putuskan sendiri. Kalau kita kembali ke Tuhan, menyerah kepada dia, engkau akan terima bimbingan lagi. Tapi kalau sok tahu, sok ngerti, sok pinter, sok kenal Tuhan, kita memutuskan sendiri, saudara akan buat kesalahan fatal seperti Yoas. Raja ini pukulkan ke tanah 3 kali. Dan Alkitab mengatakan, lalu gusarlah abdi Allah itu. Marah nabinya. Dan dia berkata apa? Seharusnya engkau pukul 5 atau 6 kali, baru engkau bisa mengalahkan Aram sampai lenyap. Tapi karena engkau hanya pukul 3 kali, hanya 3 kali saja engkau mengalahkan Aram. Dan itu berarti Aram tidak habis, karena 3 kali tidak cukup mengalahkan dia. Saudara menyesal, tapi tidak pernah bisa diulang lagi. Ini kebodohan yang dibuat banyak orang. Tapi malam hari ini saya mau ajak Anda merenung sesuatu. Mengapa Elisa diamkan Yoas itu memukul semaunya? Yang pertama, saya percaya sudah waktunya Yoas belajar untuk datang balik ke Tuhan setiap kali ada penugasan yang Allah berikan kepadanya. Tapi hal yang kedua Anda harus mengerti, ketika Yoas diperintahkan memukul anak panahnya ke tanah,
Sebetulnya nabi ini ingin mengukur akan kedalaman dari tingkatan pengharapan atau level of expectation dari orang yang bernama Yoas ini. Nabi ingin berkata, coba dalam hatimu sebetulnya tingkat pengharapanmu itu sedalam apa atau setinggi apa. Dia biarkan. Nah, waktu dibiarkan keluar aslinya. Dia pukul hanya berapa? 3 kali. Nah, perhatikan saudara sekalian, ini kebenaran yang kita harus mengerti. Janji Tuhan mutlak. Misalnya begini, janjinya setingkat ini. Aku berikan engkau sampai di sini, lenyap, tuntas, total, kemenangan total. Tetapi perhatikan, semua janji nubuatan ini ternyata tidak otomatis akan tergenapi 100%. Sebab yang menentukan apakah kita mendapatkan total seperti yang Tuhan minta, tergantung dari tingkat expectation kita atau pengharapan kita untuk mendapatkan seperti yang Tuhan janjikan. Kalau engkau hanya punya level pengharapan, level of expectation hanya di sini, maka di level itulah engkau mendapatkan janji Tuhan. Sisanya gugur, saudara. Nah, ini yang membuat banyak orang kecewa. Mana Tuhan tidak menepati janjinya? Tuhan hanya tertawa. Engkau tidak mengerti hukum iman dan pengharapan. Saya mau ulang lagi. Semua janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi ternyata ketika dinubuatkan kepada kita, tidak otomatis 100% akan kita dapatkan. Karena itu tidak semua orang bisa mencapai garis akhir. Tapi seberapa engkau dapatkan dari dia, tergantung dari level pengharapan yang ada dalam hidupmu. Level of expectationmu itu seberapa sebetulnya. Dan ini menentukan seberapa juga kelak kita mendapatkan yang Tuhan janjikan. Saya mau saksi sedikit. Mungkin sebagian sudah pernah saya ceritakan sekian bulan lalu, tapi ini menarik sekali. Suatu hari begini saudara, saya ikut di KKR-nya Benny Hinn. Dan pada waktu itu ada tantangan persembahan yang berkata begini, siapa yang mau jadi partner untuk Benny Hinn, tapi artinya setiap bulan Anda memberikan persembahan untuk pelayanannya sekian puluh dolar Amerika. Saya tadinya diam aja saudara, saya pikir aduh repot ya ngirim uang tiap bulan begitu. Saya pikir kalau pas datang aja saya berkati, tapi kalau tiap bulan harus ngirim, tiap bulan ngirim kok repot. Pada waktu saya berpikir begitu. Lalu Tuhan ngomong sama saya begini, kamu mau aku pakai hidupmu dalam kuasa yang begitu hebat seperti hambaku itu? Saya bilang, wah itu enggak perlu ditanya Tuhan, semua orang ngelamar seperti itu. Karena kalau Anda lihat ya, orang sakit disembuhkan, hati kita itu bisa terharu sekali. Lihat kebahagiaan orang, kalau Anda punya kasih sedikit aja sudah lumayan. Lihat orang lain bisa bahagia oleh karena keberadaan saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus, itu akan membahagiakan luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aku mau. Dia berkata, kalau kamu mau berkati dia, ikut jadi partnernya, dukung. Sejak itu saya sekian tahun terakhir, tiap bulan kirim duit untuk mendukung akan pelayanannya. Oke? Tapi saya tidak punya level of expectation yang cukup. Saya nggak merasa ada perubahan dalam hidup saya atau pelayanan saya ketika mendoakan orang sakit. Ketika ada orang sakit, saya malah berpikir, well, ya saya percaya firman-Nya ya dan amin, tapi ini orang terlalu berat, lebih baik didoakan supaya siap-siap ketemu Bapak di surga, dia mati dan hidup bahagia selama-lamanya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Selama sekian tahun itu tidak terjadi perubahan apapun. Janji Tuhan sebetulnya luar biasa. Aku akan pakai kamu dengan tanda mujizat, dengan kesembuhan ilahi, tapi rupanya selama sekian tahun, Bapak percaya nggak? Ya saya ya percaya, ya tidak, terus terang saudara. Tapi artinya itu tidak punya level of expectation, tingkatan pengharapan sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Sampai suatu kali sekian bulan yang lalu, kalau Anda masih ingat saya cerita itu, ada 3 orang bapak yang sakit keras, dan 3-tiganya mereka minta saya datang untuk mendoakan. Ketika saya berdoa untuk mereka,
Setiap kali habis saya doakan, tidak lama pada meninggal dunia tiga-tiganya. Jadi saya bilang aku ini bukan membawa kesembuhan tapi malaikat pencabut nyawa. Doakan mati, doakan mati, doakan mati. Jadi jangan minta saya berdoa untuk Anda malam ini ya. Siapa tahu itu urapan itunya masih tersisa, bahaya buat hidupmu. Tapi engkau senang bertemu Yesus selama-lamanya, saudara. Dan pada waktu itu, ya saya tertekan sekali terus terang. Dan satu malam dalam doa saya, dalam pergumulan melihat akan yang didoakan mati itu, dan saya mendoakan beberapa lagi yang sudah dalam keadaan dying, sudah hampir mati, saya sembahyang, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau, gampang ini. Aku baca di Alkitab luar biasa. Yesus tidak pernah ngotot, tidak pernah menangis ketidakberdayaannya. Yesus kalau kerja dahsyat. Dan saya berkata begini, kalau engkau mau, jos kuasamu nyata, jadi Tuhan. Tapi saya berkata, firman berkata engkau memberikan kami kuasa, nyatanya kami tidak berdaya. Lalu Tuhan mulai berurusan dengan hati saya. Nah perhatikan, belakangan saya sadar, dia sedang menarik akan level of expectation saya. Dalam hidupmu sama, engkau dengar firman, engkau berkata, bagus, tapi bukan untuk saya. Oh indah ya buat dia, oh indah dipakai Tuhan, tapi bukan saya. Oh dia diberkati ya, puji Tuhan, tapi bukan saya. Selamanya janji Tuhan akan tidak ada artinya buat hidupmu. Nah ketika itu Tuhan berkata, kenapa kamu tidak mulai melangkah? Loh, saya bilang begini, loh maksud saya bukan saya Tuhan, engkau yang kerja. Aku sudah melangkah, mati, saya berkata. Dan waktu itu dia berkata begini, aku beri kamu radio, nongkrong di studio situ, ngomong firman, doakan orang sakit, percaya mereka akan mengalami zaman kesembuhan daripadaku. Lalu saya berkata begini, Tuhan, kalau KKR lapangan enak, ada choirnya, ada dancernya, main musiknya seru, yang mimpin pujian luar biasa kan, ribuan orang, itu semangat dan iman mereka dikumpulkan naik tinggi. Nah di radio gimana kesembuhannya? Masa ada ibu-ibu punya tumor sambil ngerajang berambang begini, tiba-tiba sembuh, kan gak ada hadirat Tuhan kan, baunya kan berambang itu kan makanan Mesir, saya berkata. So saya berkata itu apanya yang luar biasa? Masa ada bapak-bapak lagi betulin kompornya tiba-tiba sembuh dari TBC-nya, saya berkata, hanya dengar radio, yang come on, saya berkata, perlu KKR dong, perlu choir paduan suara, perlu itu apa namanya, gong atau apa yang gede, perlu begitu dong, saya berkata. Lengkap, full team, perlu rebana yang begini-begini, lumayan tau, walaupun keliru-keliru tapi pokoknya ada gerahan-gerahan. Saya berkata perlu, but saya bilang, tapi ini gak ada apa-apa. Dan dia berkata, kamu ini hambaku, masih tidak mengerti firmanku. Apakah aku, dia berkata, sempat masuk ke rumah perwira Romawi yang hambanya sakit itu? Tidak kan? Bahkan perwira yang orang kafir berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku yang di rumah akan sembuh. Apakah dia sembuh? Sembuh. Tanpa aku ketemu dengan yang sakit. Jarak terpisah cukup jauh, kuasaku tidak dipisahkan oleh jarak. Kamu harus melangkah. Lalu saya siapkan di radio, saya hubungi teman-teman yang ngurus, saya sembahyang lagi. Masih kurang 1 hari saudara, saya masih ragu. Ini namanya manusia itu berat, bebalnya luar biasa. Saya masuk kamar doa saya, duduk, saya ngomong, Tuhan, apa benar ini suaramu? Bayangin saudara. Dan tiba-tiba, saya tidak bohong, saya tidak lebih-lebihkan, seperti ada asap itu keluar di depan saya. Biasanya kalau Tuhan hadir itu tidak begitu, tapi itu seperti orang marah. Dan saya langsung sadar, dia berkata, mengapa kamu masih tidak percaya? Saya bertobat, saya mohon ampun, saya bilang, aku akan buat Tuhan, apapun resikonya. Sebab Tuhan berkata begini, nanti setelah kamu doa, yang sembuh suruh telepon bersaksi. Nah itu artinya apa? Saya harus punya level of expectation. Kalau cuma, mari berdoa saudara, amin ya amin, bye, saya pulang, Anda nikmati hidupmu sendiri, nggak ada level pengharapannya, gitu. Kan paling gampang itu, mendoakan selesai gitu. Tapi kalau Anda berdoa, Anda percaya, engkau berharap karena engkau percaya, engkau punya pengharapan,
akan adanya mujizat, itu sebetulnya Tuhan sedang mengangkat level pengharapan kita. Itu yang membuat kita tidak akan gampang menyerah dengan keadaan. Yang membuat kita berani berkata, aku percaya Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Nah, itu level of expectation. Anda akan tunggu di studio itu sampai engkau dengar orang telepon dan berkata, Pak, saya sembuh, haleluya. Dan saya bersaksi tidak pernah saya bisa lupakan hari itu. Karena pertama kali saya buat hal yang menurut saya secara daging konyol sekali. Dan itu ada unsur tanda petik ya gamblingnya, judinya. Judinya apa Pak? Ya kalau ada yang sembuh, kalau nggak ada. Ribuan orang mendengarkan dan mereka berharap mendengar sesuatu, ternyata nggak ada yang telepon. Masa saya bisa ngarang cerita, luar biasa, itu yang mati, bangkit 3 tahun lalu. Masa begitu saudara? Nggak bisa kan? Tapi Tuhan tetap Allah yang setia. Saya belajar, saya diajari punya level of expectation lebih dari yang selama ini saya diamkan. Ternyata Tuhan tidak mau, bukannya Tuhan tidak menepati janjinya. Dia nunggu kita kapan level pengharapanmu naik. Karena sebegitulah sebetulnya engkau akan terima pernyataan kuasaku. Dan itu butuh bertahun-tahun ternyata saudara. Dan Tuhan itu begitu baik, dicepit oleh keadaan. Beruntun 3 orang bapak meninggal dunia. 2 diantaranya masih family kami dan saya dan istri saya. Bayangin, yang pertama itu datang saudara, waduh, saya datang itu mereka sudah, wah Pak Petrus Agung datang. Terus dibisiki suaminya, sudah dibisiki, Pak, ini Pak Petrus Agung yang sering membuat mujizat. Saya garuk-garuk, saya bilang, kapan saya buat mujizat? Jadi mereka berharap ke saya nggak punya pengharapan. Saya doakan, apa hasilnya? Mati, saudara. Ngeri ya? Makanya jangan pengen jadi orang terkenal, berbahaya. Membunuh yang lain, saudaraku. Sungguhan. Karena orang bisa berharap ke manusia, tidak berharap ke Tuhan. Amen, saudara. Jadi ketika itu saya lakukan yang Tuhan perintahkan, saya tidak pernah bisa lupa. Dalam 1 malam, dalam 2 jam, 147 orang telepon, kirim SMS bersaksi, Yesus menyembuhkan mereka malam itu juga. Di rumah masing-masing, di mobil mereka, touch by God, sembuh. Sejak itu naik, level of expectation, saya bilang, wow, Allah luar biasa. Lalu ketagihan, buat sebulan 2 kali. Dan setiap kali saya masuk studio, saya berkata, aku tahu ini bukan pekerjaanku, Yesus yang luar biasa. Anda lihat itu, Tuhan sedang bangun level pengharapan saya. Dalam hidupmu sama. Engkau terima banyak firman, terima banyak janji, engkau bisa berkata amin. Tapi pertanyaan saya malam ini adalah, apakah saudara cukup punya level of expectation? Mestinya kita harus bagaimana Pak? Mestinya berkata begini, Tuhan engkau berjanji, engkau sanggup menggenapi. Aku tahu ini tergenapi, luar biasa. Lalu engkau bertindak, engkau hidup, engkau dalam tindakan sehari-hari, dalam perkataan, dalam pikiranmu, engkau tahu menunjukkan Anda punya pengharapan yang tidak akan digoyahkan. Di situ engkau akan terima semua anugerah Yesus. Saya tunjukkan lagi akan yang dibuat oleh Nabi Elia. Coba buka 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. Kalau bawa Alkitab, buka Alkitabmu lebih baik, saudara. 1 Raja-Raja 18. Ayat yang ke-42. Di rumah Anda baca kisah awalnya akan menarik sekali. 1 Raja 18 ayat 42 kita berkata, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu,
Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Nah, perhatikan saudara, ini Elia berkata kepada Ahab, ini kamu makan minumlah, sebentar lagi aku sudah dengar bunyi derau hujan sudah kedengaran katanya. Ahabnya makan minum, Elianya berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh, Alkitab berkata, mukanya di antara kedua lututnya, dia tersungkur, dia doa sungguh-sungguh. Setelah doa, dia berkata apa? Amin. Dia panggil bujangnya, naik ke atas. Kalau Anda pernah ke Israel, itu ternyata jarak antara Elia berdoa dengan bujangnya naik mendekat ke arah laut, itu jaraknya jauh sekali. Karena dari tempat Elia berdoa, laut gak kelihatan. Jadi itu beberapa kilo dia mesti lari untuk bisa melihat ke arah laut, saudara. Anda bisa bayangkan ini. Jadi bujang Nabi itu repot. Selalu pelengkapan derita, saudara. Kalau setia, kelak dapat mahkota. Kalau tidak, ya tetap menderita selama-lamanya. Lari sekian kilo, lihat, tidak ada apa-apa. Lari balik, lapor Nabi, nggak ada apa-apa. Oke, tunggu di sini. Sembahyang lagi, amin. Coba lihat lagi. Oke, lari lagi. Nggak ada apa-apa, balik lagi. Seperti yang lalu, nggak ada apa-apa. Oke, tunggu di sini. Sembahyang lagi sampai 7 kali. Kalau kita sembahyang, coba lihat, ada apa? Gak ada apa-apa. Engkau kejam. Ya tak? Mana janjimu? Langsung jadi pemain sinetron semua. Dengan air mata buaya meratapi nasibnya. Saya beritahu saudara, itu orang tidak punya level pengharapan sama sekali. Tapi Nabi ini, karena level pengharapannya begitu tinggi, dia berkata, aku akan terus berdoa, dan itu pasti akan Tuhan beri. Tergantung dari level of expectation kita. Anda punya kebutuhan apa hari ini? Aku sudah berdoa Pak, nggak urusan, mau doa ribuan kali. Kalau tidak punya level of expectation, kuasa Allah tidak bisa turun landing di atas kita. Ngerti? Kuasa Tuhan baru bisa landing mendarat di level pengharapan kita. Tempat landingnya anugerah kuasa Tuhan di tingkat pengharapan kita. Kalau ini nggak ada, tidak ada gunanya, dia nggak bisa turun. Akan sangat rendah dan engkau tidak terima apa-apa. Persis Rabu yang lalu, beberapa gereja di Salatiga buat KKR kesembuhan ilahi, mereka undang saya hanya 1 malam. Saya bilang, kalian ini kenapa cuma semalam? Nggak punya duit Pak, jadi kami buat semalam aja. Tapi karena saya nggak ada waktu untuk nambahin. Sebetulnya kalau hanya karena itu kami ingin ambil bagian, tapi karena kemisnya saya harus ke Singapura minggu lalu, jadi saya nggak punya choice, saya nggak punya pilihan. Akhirnya ya sudah, sehari-hari lah. Saya kerahkan konselor kami kira-kira 200 orang dari Semarang, rombongan 200 orang ke Salatiga. Dan Pak Yuel bersama saya berangkat, saya sebetulnya secara badan teler sekali. Karena hari Senin Selasanya saya ada acara dengan Bu Iin Cipto di Jakarta, Rebu pagi-pagi saya terbang dengan flight pertama dari Jakarta, nyampaikan firman untuk peresmian rumah sakit yang dipunyai oleh anak Tuhan, dibuka oleh gubernur, saya yang menyampaikan firman. Dari sana, begitu acara makan malam, makan siang dimulai, saya kabur duluan, pulang sebentar ke Salatiga. Secara badan saya bilang, enggak pada posisi yang memungkinkan KKR lapangan begitu. Dan diperkirakan panitia minimal 5.000 orang hadir pada waktu itu. Dan ini menarik sekali, saya duduk sebelum acara dimulai, saya lihat orang-orang pada masuk, gotongin orang sakit, ada yang dipapah, ada yang naik, kursi roda segala macam. Saya lihat begitu, terus saya lihat diri saya sendiri, saya berkata, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Hari ini aku pegang mereka juga nggak terjadi apa-apa. Tapi
saya berkata begini, setiap kali aku memberitakan Yesus, maka engkau bertanggung jawab dengan namamu sendiri. Saya bilang kalau enggak sembuh, yang malu kamu. Aku hanya ngutip firman kok. Jadi aku rileks, saya berkata. Engkau kerja, karena engkau suruh aku buat ini, engkau yang akan melakukan, dan orang akan tahu. Bukan aku yang menyembuhkan, engkau yang menyembuhkan. Lalu saya duduk dengan tenang, mari berdiri, saya ikut berdiri. Panitia sudah takut saya terlalu capek. Pak, Bapak duduk dulu Pak, nanti kan berdiri lama. Saya bukan orang tua, saya bisa masih kuat berdiri, saya berkata. Nanti 50 tahun lagi saya duduk, saya berkata. Sekarang saya masih bisa berdiri. Jadi saya berdiri, saya ikuti kebaktian. Sempat ngatur-ngatur beberapa, saya cek beberapa persiapan teman. Saya berkata, Tuhan aku nggak tahu, ntar mau ngomong apa juga nggak terlalu jelas. Ya ada gambaran tapi nggak tahu mesti bagaimana. Dan setelah doa salvation, keselamatan, doa kesembuhan, setelah itu terjadi apa, saya nggak tahu. Tapi saya dididik Tuhan berbulan-bulan, akhirnya mau nggak mau itu level of expectation, itu mulai naik. Saya dulunya lihat ya orang kayak Peter Youngren yang di Bandung heboh itu saudara. Saya pikir dia santai banget tuh. Santai banget, karena waktu datang ke Jakarta saya jemput di airport. Terus saya temani beberapa jam, kami ngobrol-ngobrol, terus saya antar ke airport lagi, dia terbang ke Bandung, saya sebentar di Jakarta. Dia ribut, saya happy-happy di Jakarta, saudara. Tapi menjelang dia pulang, dia telepon saya, kita ngobrol lagi per telepon. Tapi saya bilang, ini orang santai banget. Saya pikir orang kalau dipakai Tuhan itu kan mesti tiap jam mengurung dirinya, itu di dalam lemari mungkin supaya nggak dilihat orang, sendiri dengan Tuhan. Ini orang santai banget. Belakangan saya belajar, memang bukan dia kok. Dia hanya alat disuruh Tuhan, dia siapkan yang terbaik, dia kerjakan bagiannya. Soal kesembuhan, soal healingnya, urusan Tuhan. Saya ini bergaul dengan cukup banyak orang. Nanti bulan September kami akan ada tamu lagi, John Avans ini akan balik ke Semarang. Dia sebetulnya sudah dalam kondisi lemah badannya, sudah sakit. Tapi rupanya dia mau buat seperti last trip lah ke beberapa teman gitu ya. Dan akan luar biasa, dan saya mau, kalau Tuhan izinkan, kita mau pakai sekaligus untuk peresmian pemancangan tiang pancang pertama untuk Holy Stadium. Well, itu orang saya baca bukunya lagi, dia kan kalau Anda tahu dia khotbah keuangan itu saudara, tidak ngotol, tidak nge-push orang, dia cool, tidak berkeringat. Ketika ngajak orang memberi persembahan, musik gak boleh main, tenang, nanti kalau musik ada waktunya. Sekarang orang harus berdoa, tanya Tuhan, diskusi suami istri mau ngasih berapa, cool banget saudara. Begitu dia bilang, oke, sekarang mulai memberi, Anda tidak akan percaya dengan jumlahnya itu, luar biasa. Saya baca bukunya, ternyata sederhana. Di Aba, Nigeria, dia pernah ikut Morris Cerullo, dia yang minta ikut Morris Cerullo untuk bicara di seminarnya. Yang lain khotbah diurapi, dia khotbah orang ngantuk semua. Cuman 1/4 jam dia harus berhenti. Waktu dia berhenti, semua hamba-hamba yang ikut leganya luar biasa. Anda tahu kalau ada pengkhotbah membosankan, begitu dia berhenti, lega saudara. Ya, dia masuk kamarnya, nangis semalaman. Itu kamarnya kotor sekali, dia berlutut, dia bilang, Tuhan aku kok nggak punya urapan seperti yang lain. Tapi dia masih ingat malam itu Tuhan hadir di kamarnya. Itu ada cahaya masuk di kamarnya. Tuhan ngomong ke dia, diberi mandat, diberi urapan untuk 100 kali ganda. Dia bilang, John, kamu gak usah mikir. Doamu cukup singkat, kamu lakukan bagianmu. Pelipat gandaan untuk berkat umatku, kerjaanku. Jadi kemanapun dia buat, dia santai banget. Dia ngerti kemanapun dia pergi, uang akan kejar dia. Sebab dia berkata, aku diberi magnet oleh Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaannya. Jadi saya perhatikan orang-orang ini kok santai banget ya. Enggak doa puasa 40 hari, 40 malam sampai nyaris mati, enggak juga tuh. Itu karena anugerah dan level of expectation. Sekaligus membuktikan, bukan karena usaha orang, tapi karena anugerah dan kasih karunia dari Tuhan sendiri. Amen, saudara. Jadi saya kebaktian di Salatiga, lampunya ngaco banget, dieselnya nggak kuat. Jadi yang dipasang lampu kayak disko merah, kuning, hijau. Jadi baju saya bilang ini saya khotbah kok lagi diskoan begini lampunya, ngaco bener saudara. Terus keluarkan lampu sorot, kena di mata saya, silaunya luar biasa. Jadi hari itu mess up, kacau balau, selama khotbah terganggu banyak. Tapi saya perhatikan ya, Yesus tetap luar biasa. Kalau Anda sudah punya level of expectation dari Tuhan,
Anda akan lihat perkara luar biasa. Saya khotbah singkat, tantang orang terima Yesus, hampir semua angkat tangan mau terima Yesus. Lalu saya berkata, sekarang berdoa untuk kesembuhan, tumpang ke tangan bagian yang sakit, simple kita sembahyang simple. Sudah, amin. Saya bilang, di situ saya merasakan Tuhan hadir di lapangan itu. Saya tenang, saya ketawa di hati. Beres ini, Roh Kudus yang kerja. Kerjaanku selesai. Saya bahkan tidak mau interview orang, saudara. Saya suruh beberapa associate pastor saya untuk maju ke depan dan mereka yang interview yang sakit dan disembuhkan. Saya bilang, yang sembuh maju ke depan. Langsung orang pada lari, saudara. Bersaksi itu mungkin 20 lebih yang sempat kami interview malam itu. Disembuhkan dari berbagai penyakit yang aneh-aneh. Ada benjolan di sini, hilang. Wih, luar biasa. Beberapa orang yang kalau lepas kacamata, nggak lihat sama sekali, dilepas hari itu, dia bisa baca tulisan dengan clear, dengan jelas. Ada anak kecil juga yang begitu, disembuhkan matanya. Ada satu ibu histeris, saudara, lari dari belakang, lari histeris. Saya pikir kenapa orang ini? Dicek sama tim kami, ternyata 3 tahun ini, dia saraf penciumannya itu mati. Dokter berkata, kamu tidak mungkin disembuhkan, kamu akan begini seumur hidup. Orang berkata, Pak, asal nggak buta kan nggak apa-apa ya, itu kan bukan masalah besar. Oh, masalah besar, sebab Anda tidak tahu kalau diberi nasi basi, saudara. Ya toh? Anda nggak bisa mencium, ini baunya apa, diberi nasi basi, Anda sikat juga. Dan Anda mau makan tanpa penciuman, itu seleranya nggak ada. Ya toh? Dikasih ini, dikasih itu, buat dia rasanya bisa dirasa, tapi penciumannya nggak bisa membangkitkan selera, ngerti saudara? Jadi itu orang tersiksa sekali. Malam itu, Tuhan sembuhkan dia. Diberi otokolon gitu, dia bisa cium, dia teriak histeris, dia lari ke depan. Yang dramatis juga ada seorang bapak, maaf saudara, saya ngomong terus senang. Kalau jalan bungkuk ini, sudah begini jalan ini. Dibawa teman-temannya begini. Dan dia saksi di panggung, ini maaf loh saudara, mengganggu selera makanmu saya tahu. Kalau ke WC, Anda tahu kalau begini gimana? Itu kan WC-nya bukan WC duduk, WC jongkok. Jadi dia mesti tiduran begini saudara. Kakinya keangkat begini, kayak letter U begini. Enak nggak di situ? Coba, mau coba, ntar malam coba sendiri begini. Bertahun-tahun. Malam itu tegak, bisa jongkok, waduh luar biasa. Saya duduk di ujung, saya nggak ngapa-ngapain, di interview teman-teman. Setiap kali saya dengar, saya bilang, Tuhan ini Engkau yang kerja, luar biasa. Saya juga mengagumi pekerjaan Tuhan. Apa bagian saya? Saya khotbah, mendoakan orang, Roh Kudus yang kerja, menyembuhkan. Hari itu terjadi ledakan luar biasa. Polisi-polisi datang ngerumuni, lihat yang jaga itu. Saya ketawa-ketawa di pinggir. Saya bilang, saya mau tunjukkan ke mereka, bukan saya yang kerja. Roh Tuhan yang kerja dengan cara luar biasa. Amen, saudaraku. Desember nanti kalau tidak ada perubahan, 16-19 saya diundang di Kupang. Dia mau buat di lapangan terbuka. Itu bisa puluhan, belasan ribu orang akan datang. Saya berkata, Tuhan kalau boleh aku ya mau melayani. Dan aku akan santai karena aku tahu itu bukan kerjaan saya. Siapa yang melakukan, saudara? Yesus semua. Tapi sampai level pengharapan saya dibawa naik ke Tuhan, yang dia pernah janjikan tidak akan pernah saya nikmati. Betul, saudara? Tapi kalau level pengharapan kita mau dibangkitkan Tuhan, ditarik naik sampai ke level yang Tuhan mau, disitulah kuasa Allah akan turun dalam hidup kita dengan cara yang luar biasa. Ajaib sekali. Saya berdoa biar tidak ada orang yang kehilangan level pengharapannya. Lihat beberapa ayat lagi, kita akan selesai pada malam hari ini. Filipi pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-20. Filipi pasal pertama ayat yang ke-20. Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda lihat di King James Version, kalimat pertama berkata, according to my earnest expectation and my hope, sesuai dengan pengharapanku yang sungguh-sungguh dan harapku itu. Dia berkata, aku tidak akan dipermalukan.
Nah, seperti apa kemuliaan Tuhan dinyatakan? Sesuai dengan my earnest expectation and my hope. Sebagai berapa besar Tuhan dimuliakan lewat hidupmu, tergantung dari tingkat pengharapan dan harapmu ke Dia. Paulus mengatakan itu. Jadi dia sendiri punya level of expectation yang luar biasa. Amen. Ayat yang terakhir, lihat di Amsal pasal yang ke-23. Kita akan selesai dengan ini. Amsal 23. Ayat 17 dan ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan perhatikan, harapanmu tidak akan hilang. Bahasa Inggrisnya, and thine expectation shall not be cut off. Dan pengharapanmu tidak akan dipotong, tidak akan disingkirkan, tidak akan ditebang dalam hidupmu. Pengharapanmu, thine expectation shall not be cut off. Tidak akan dipatahkan. Minggu lalu kami kedatangan tamu, 2 minggu lalu tepatnya, hamba Tuhan bernama Bill Wilson. Dia sekarang punya sekolah minggu yang terbesar di seluruh Amerika dengan 20.000 anak-anak dia layani. Saudara tahu dari mana awalnya dia bisa memulai hal begini? Saya percaya karena ditentukan juga oleh level of expectation kita. Dan saya perhatikan seringkali orang Kristen tidak punya ini. Datang ke gereja, datang persekutuan, ya sekedar aja lah. Siapa tahu dengar yang lucu, yang menarik, dan bagus untuk bahan tertawaan kita. Tapi untuk saya ya bagus, mungkin enggak masalah. Saya beritahu Anda sedang membodohin dirimu sendiri. One day Anda akan menyesali itu, sebab ini ternyata luar biasa. Dan Bill Wilson itu datang ke New York, dia orang Florida, umur 10 tahun dibuang oleh ibunya, ditinggal di pinggir jalan, ibunya berkata, kamu tunggu sini ya, nanti mamah balik. Pergi dan tidak pernah pulang. Beberapa tahun lalu mereka menemukan mayat ibunya tergeletak mati di pinggir jalan dengan botol alkohol di tangannya. Mati karena terlalu banyak minum. Orang ini orang yang sangat menderita, badannya banyak dengan penyakit dan mengerikan sekali. Tapi dia masuk di daerah yang paling ganas di New York, daerah Bronx dan Brooklyn yang tidak banyak, bahkan polisi pun untuk masuk ke sana takut. Anda tahu dari mana dia memulai? Sederhana. Banyak orang berpikir, untuk memulai ministry berhasil perlu dikitari orang-orang yang diurapi. Dia mungkin akan tertawa. Dia memulai sekolah minggunya dengan menyewa sebuah gedung kecil, gudang kecil, yang gak terlalu besar. Dia sewa untuk hari Sabtu, hari Senin sampai Jumat, dia berpikir, aku perlu nyebar brosur supaya anak-anak bisa ikut. Tapi dia gak tahu medannya. Dia butuh 2 orang membantu. Lalu dia ketemu 1 orang. Ini orang teler terus sepanjang hidupnya karena narkoba, saudara. Nyuntik terus. Saya belajar, saudara ya. Makanya kalau Anda masih muda, jangan pernah coba sekali dah. Itu banyak orang hidupnya hancur di situ. Saya lihat orang-orang berpotensi kena HIV. Sudah bom waktu dalam tubuhnya. Anytime meledak itu. Dan seringkali balik lagi ke dunia. Kalau tidak mendisiplin diri dan menghajar dagingnya sendiri, nggak bisa. Lalu ini orang teler terus, karena kena drug. Bill panggil dia berkata, kamu mau nggak kerja buat aku? Kalau mau kerja buat aku, sehari kamu tak gaji $5. Wah ini orang nggak ada penghasilan toh, dapat $5. Wah lumayan, dapat berapa gram gitu ya, atau miligram serbuk buat ngedrak lagi dia pikir. Ya tapi kerjaanku apa? Gampang dia bilang. Dia punya truk bak terbuka, mobil pickup bak terbuka. Terus dia punya kostum Yogi Bear. Anda tahu Yogi Bear, beruang Yogi itu. Dia bilang, kerjaanmu pakai kostum ini, duduk di belakang. Terus hanya begini, hei, hanya gitu aja. Lah ini kan orang-orang teler. Jadi gampang, hei, sambil dia fly, dia hei, pakai pakaian Yogi Bear.
Tapi dia perlu sopir. Untuk masuk ke lorong-lorong itu kan dia nggak tahu jalan. Ketemu pengedar narkoba. Lalu belakangnya itu pecandu, sopirnya pengedar. Jadi kalau nyetir sambil matanya jelalatan, takut ada polisi. Masuk ke lorong-lorong, dia ngerti, dia jago betul, dia pengedar. Dia ngerti betul tiap lorong-lorong di gang itu. Dia jalan sambil matanya jelalatan cari polisi. Dan Bill di sampingnya dengan megafon, dia teriak-teriak, Sabtu ada Sunday School, dia pakai selebaran. Belakangnya yang teller, hei, anak-anak senang sekali, nggak tahu itu seorang yang teller, hei, itu nggak ada urapan. Percayalah itu bukan karena drunk in the spirit, itu betul karena drug, saudara. Dan dia bersaksi Sabtu pertama 1.100 anak hadir, saudara. Dan sekarang sudah 20.000, luar biasa. Bulan Maret lalu dirampok orang, ditembak, dimasukin pistol di mulutnya. Ditarik pertama pelatuknya, macet. Dan dia bilang revolver sependek itu jarang macet. Ditarik macet, dia sadar, dia gerakkan badannya begini, keluar revolver, tarik kedua, meledak kena ini. Das. Datang masih dengan tempelan di sini. Dan dia berkata, aku ini yang paling dekat dengan kematianku ya ini. Dia ditembak berapa kali, ditusuk berapa kali, dipukul bata, matanya berapa kali, dibenturin oleh orang-orang begitu. Tapi awalnya, oleh karena dia punya level of expectation yang tinggi, mesti ada sesuatu yang luar biasa. Berpulang pada hidupmu, apakah ini firman kau mau nikmati, atau hanya sekedar engkau koleksi? Itu dua hal berbeda. Kalau sekedar engkau koleksi, cukup dengan apa yang kau punya hari ini. Tapi kalau engkau yang menikmati, izinkan Tuhan menaikkan level of expectation dalam hidup kita. Amen. Mari berdiri sama-sama.